Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Herman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang wireless WAN pada mata kuliah komunikasi data. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman sekalian agar video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat menonton. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang wireless WAN pada mata kuliah komunikasi data yang dibimbing oleh dosen mitra Ibu Ayu Triwardani, SPD, MPD. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Herman dengan NIM 220209500027, kelas P3 angkatan 2022, Universitas Negeri Makassar. Jadi ada 7 topik pembahasan kita kali ini pada pembahasan wireless WAN. Yang pertama, pengertian dari wireless WAN. Yang kedua, ada teknologi wireless WAN. Yang ketiga, ada keuntungan wireless WAN. Yang keempat, ada aplikasi wireless WAN. Yang kelima, keamanan wireless WAN. Yang keenam, topologi wireless WAN. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ialah alat wireless WAN. Jadi kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni pengertian wireless WAN. Jadi teman-teman semua, jadi wireless WAN ini adalah jenis jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berada pada jarak yang jauh. Jadi melalui teknologi nirkabel seperti sinyal radio atau satelit. Jadi wireless WAN ini dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti komputer, handphone, tablet, atau sensor-sensor di lokasi-lokasi yang terpisah secara geografis. Jadi sehingga memungkinkan untuk mengakses informasi dan berkomunikasi secara efektif antara perangkat-perangkat tersebut. Kemudian kita masuk pembahasan yang kedua, yakni teknologi wireless WAN. Jadi ada beberapa teknologi dari wireless LAN. Yang pertama ada cellular network, yaitu menggunakan jaringan seluler untuk menghubungkan perangkat-perangkat nirkabel seperti ponsel dan modem, jadi ke internet atau jaringan lainnya. Jadi teknologi ini menggunakan sinyal radio yang dipancarkan oleh stasiun pangkalan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di wilayah tertentu. Kemudian yang kedua ada satellite network. Jadi satellite network ini menggunakan satelit-satelit untuk mengirim dan menerima data dari perangkat nirkabel. Nah, kemudian teknologi ini umumnya digunakan di wilayah yang terpencil atau sulit dijangkau dari jaringan seluler. Namun, teknologi ini umumnya memiliki latensi yang tinggi dan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan jaringan seluler. Nah, kemudian ada LPWAN, yaitu jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat-perangkat nirkabel pada jarak yang jauh dengan konsumsi daya yang rendah. Jadi teknologi ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti Internet of Things, IoT, dan Smart City. Kemudian yang terakhir ialah WiMAX. Jadi WiMAX ini adalah teknologi nirkabel yang menggunakan sinyal mikro untuk menghubungkan perangkat-perangkat nirkabel ke jaringan internet ataupun jaringan lainnya. Nah, kemudian kita masuk pembahasan yang ketiga, yakni keuntungan wireless WAN. Jadi, ada 6 keuntungan dari wireless WAN. Yang pertama ada fleksibilitas, yang kedua kecepatan, yang ketiga mobilitas, yang keempat skalabilitas, yang kelima hemat biaya, dan keenam keamanan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari keenam keuntungan wireless WAN tersebut. Yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu, yaitu fleksibilitas. Jadi dengan wireless WAN, pengguna dapat mengakses jaringan dari mana saja, tanpa perlu terhubung secara fisik ke jaringan. Ini memungkinkan pengguna untuk bekerja dari jarak jauh atau saat bepergian.
Kemudian yang kedua, kecepatan. Jadi wireless WAN ini mampu memberikan kecepatan akses yang cukup tinggi, yang memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dan data dalam waktu yang cepat ataupun singkat. Kemudian yang ketiga ada mobilitas, di mana wireless WAN ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan jaringan bahkan saat bergerak. Jadi seperti saat naik kendaraan atau berpergian ke daerah yang jauh dari pusat kota. Kemudian yang keempat ada skalabilitas, di mana wireless WAN ini dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menambahkan perangkat dan pengguna baru ke jaringan tanpa memerlukan banyak penyesuaian. Kemudian yang kelima, keuntungan yang kelima yaitu hemat biaya. Jadi wireless WAN ini sangat hemat biaya teman-teman. Jadi memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya karena tidak perlu membeli kabel dan infrastruktur jaringan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat keamanannya yang tinggi. Jadi menggunakan teknologi enkripsi dan autentikasi untuk melindungi data dan informasi yang dikirim melalui jaringan. Nah, hal ini memastikan keamanan dan privasi data bisnis. Kemudian pada topik pembahasan yang keempat yakni aplikasi dari wireless WAN itu sendiri. Yang pertama ada koneksi internet pada wilayah yang sulit dijangkau. Jadi teknologi ini wireless WAN dapat digunakan untuk menyediakan koneksi internet pada wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel seperti wilayah pedesaan, gunung ataupun laut. Nah, kemudian yang kedua ada koneksi IoT, di mana teknologi wireless WAN ini memungkinkan koneksi jaringan pada perangkat IoT atau Internet of Things yang tersebar di berbagai lokasi seperti smart city, smart home, ataupun industri. Nah, kemudian yang ketiga ada koneksi mobile, di mana teknologi wireless WAN ini memungkinkan pengguna seperti pengemudi truk atau mobil atau untuk tetap terhubung ke internet atau jaringan lainnya saat bergerak. Kemudian yang keempat ada koneksi backup. Jadi teknologi ini dapat digunakan sebagai koneksi backup untuk jaringan kabel. Kemudian ada koneksi event dan tempat-tempat publik, di mana teknologi wireless WAN ini dapat digunakan untuk menyediakan koneksi internet pada event atau tempat-tempat publik seperti taman ataupun stadion. Kemudian yang terakhir adalah koneksi medis, di mana teknologi wireless WAN ini dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat medis pada lokasi yang sulit dijangkau seperti daerah bencana ataupun daerah terpencil. Nah, kemudian yang pembahasan yang kelima yakni keamanan wireless WAN. Jadi ada 6 keamanan wireless WAN itu sendiri. Yang pertama enkripsi data, yang kedua adalah autentikasi pengguna, yang ketiga firewall, yang keempat ada akses control, yang kelima perangkat keras dan lunak, dan yang keenam adalah update perangkat. Nah, kemudian ada topologi dari wireless LAN itu sendiri, yakni adalah susunan fisik atau logis dari perangkat ataupun jaringan yang digunakan untuk membangun jaringan WAN yang menggunakan teknologi nirkabel. Ada beberapa jenis topologi wireless WAN yang umum digunakan, diantaranya yaitu point to point. Jadi seperti gambarnya, yaitu gambar dari gambar point to point atau sering disebut P2P ini, yaitu melibatkan dua titik atau perangkat yang terhubung secara langsung melalui koneksi nirkabel. Nah, kemudian yang kedua ada point to multipoint P2MP, yakni topologi P2MP ini melibatkan satu titik pusat yang terhubung dengan beberapa titik penghubung. Nah, seperti gambar yang diperlihatkan, yaitu gambar point to multipoint. Kemudian yang ketiga ada mesh, di mana gambar mesh ini seperti yang kita lihat. Jadi topologi mesh ini melibatkan beberapa perangkat yang saling terhubung atau sama lain membentuk suatu jaringan. Nah, kemudian ada topologi
star, di mana topologi star ini melibatkan satu titik pusat yang menghubungkan semua perangkat di dalam jaringan. Nah, kemudian ada hybrid, topologi hybrid. Jadi, topologi hybrid ini melibatkan kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi wireless WAN yang berbeda. Kemudian, ada alat wireless WAN. Jadi, ada 6 alat wireless WAN. Yang pertama access point, modem, router, switch, antena, dan gateway. Nah, demikianlah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.